Bali, pulau yang sering dijuluki surga di bumi. Sebuah destinasi yang telah menghipnotis jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Hamparan sawah hijau di Ubud, pantai berpasir putih di Nusa Dua, pemandangan gunung yang megah di Kintamani, dan keramahan khas masyarakat Bali. Namun, di balik keindahan itu, ada cerita yang jarang diangkat ke permukaan. Cerita tentang bagaimana sebuah pulau yang begitu memesona, perlahan menghadapi ancaman serius. Ancaman yang datang bukan dari bencana alam, bukan pula dari peperangan, melainkan dari cinta berlebihan jutaan wisatawan yang datang setiap tahun. Sejak awal 2000-an, jumlah wisatawan yang datang ke Bali meningkat drastis. Menurut data BPS, sebelum pandemi, Bali mencatat lebih dari 6,3 juta turis mancanegara per tahun, belum termasuk wisatawan domestik yang jumlahnya bisa mencapai 2 kali lipat. Pertumbuhan ini memicu ledakan pembangunan hotel, villa, restoran, beach club, bahkan bandara yang terus diperluas. Bagi perekonomian, ini adalah berita baik. Ribuan lapangan kerja tercipta, UMKM berkembang, dan devisa negara mengalir deras. Tapi, seperti sebuah koin, selalu ada sisi lain yang tak seindah itu. Setiap wisatawan menghasilkan sampah. Plastik dari botol minuman, kemasan makanan cepat saji, sedotan, hingga kantong belanja. Laporan Walhi Bali tahun 2024 menyebutkan bahwa Bali memproduksi lebih dari 4.000 ton sampah setiap hari, dan sekitar 60% diantaranya berasal dari aktivitas pariwisata. Sebagian besar TPA di Bali kini sudah kelebihan kapasitas. TPA Suung, misalnya, menampung sampah yang menggunung hingga puluhan meter. Saat musim hujan, air lindi dari tumpukan sampah merembes ke sungai dan mencemari laut. Pemandangan pantai Kuta atau Legian yang dulunya memesona, kini sering diwarnai oleh sampah yang terdampar di tepi pantai, terutama setelah badai. Bali bukanlah pulau yang kaya akan sumber air. Dengan ledakan pembangunan villa dan hotel, penggunaan air melonjak tajam. Banyak pengusaha mengambil air langsung dari sumur bor untuk kolam renang dan fasilitas mewah. Penelitian IDAP Foundation pada 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% akuifer di Bali Selatan telah mengalami penurunan debit signifikan. Di beberapa desa seperti Canggu dan Sanur, warga mulai mengeluhkan sumur mereka yang kering. Ironisnya, para turis masih bisa berenang di kolam renang hotel, sementara petani setempat kesulitan mengairi sawah. Budaya Bali adalah salah satu alasan utama wisatawan datang. Upacara adat, tarian, tradisional, dan pura yang megah. Namun, tingginya permintaan hiburan membuat sebagian budaya berubah fungsi. Tarian yang dulunya hanya untuk ritual kini dipentaskan setiap malam untuk turis, dengan durasi dipangkas, kostum dimodifikasi, dan makna spiritualnya berkurang. Tidak sedikit warga yang khawatir bahwa generasi muda hanya mengenal budaya sebagai produk pariwisata, bukan warisan leluhur yang harus dijaga kesuciannya. Istilah overtourism berarti jumlah wisatawan yang datang sudah melampaui kapasitas lingkungan dan infrastruktur setempat. Jalanan di Bali kini hampir setiap hari macet, bahkan di luar musim liburan. Pada 2024, pemerintah Bali bahkan membuat daftar hitam turis untuk mencegah wisatawan yang melanggar aturan kembali masuk. Sayangnya, penegakan hukum yang longgar membuat sebagian turis merasa bebas melakukan apa saja. Kenapa semua ini bisa terjadi? Jawaban sederhananya, pariwisata yang tumbuh tanpa batas. Pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Selain itu, promosi Bali di tingkat internasional memang sangat agresif, sementara strategi untuk mengendalikan jumlah wisatawan nyaris tidak ada. Akhirnya, Bali menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Beberapa pihak telah mengusulkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Bali. Pertama, pembatasan jumlah wisatawan meniru langkah Bhutan yang menerapkan high value tourism. Kedua, pengelolaan sampah terpadu edukasi, daur ulang, dan fasilitas modern. Ketiga, konservasi air, pengaturan penggunaan air tanah, dan pembangunan fasilitas penampung air hujan. Keempat, pelestarian budaya asli, melindungi ritual agar tetap sakral, membedakan acara adat dan pertunjukan komersial. Kelima, pemerataan pariwisata, mengembangkan destinasi lain di Indonesia untuk mengurangi beban Bali. Bali tidak sedang mati, tapi Bali sedang sakit. Penyakit ini datang dari ketidakseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan. Jika kita terus membiarkan,
surga di bumi ini bisa menjadi contoh tragis tentang bagaimana kesuksesan yang tidak dikelola bisa berubah menjadi kehancuran. Namun, jika langkah-langkah bijak diambil sekarang, Bali masih punya harapan. Pulau ini bisa sembuh, bisa kembali menjadi surga bukan hanya untuk turis, tapi juga untuk mereka yang telah menjaganya selama ratusan tahun, masyarakat Bali sendiri.